10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Salam, selamat pagi. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pilihan yang cerdas di dalam Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan membimbing dan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, pengertian supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Tapi yaitu tentang pilihan cerdas di dalam Tuhan. Nah, hidup adalah pilihan. Sejak bangun tidur, kita sudah dihadapkan pada satu pilihan. Dan dari apa yang kita pilih, maka ada akibat yang harus kita tanggung. Mau tidak mau, kita harus hidup dari pilihan tersebut. Nah, bagaimana supaya kita bisa memilih yang baik, supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang bahagia. Nah, dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 10, di sini di dalam ayat 9 dikatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Ayat 10, "Supaya kamu bisa memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus." Nah, dari ayat ini, bagaimana kita bisa memilih yang baik? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 9, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi kita harus memilih dengan pengetahuan yang benar dalam pengertian untuk kehendak Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti bahwa pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Nah, kalau kita bisa mengerti kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, rohani kita benar-benar baik dan sungguh-sungguh kita memperhatikan setiap pilihan kita di dalam Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Rasul Paulus berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari." Pada waktu itu Rasul Paulus kesehatannya tidak baik, semakin hari semakin merosot, tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia batinianya sehari ke sehari semakin diperbarui. Dia memperhatikan jiwanya, memperhatikan rohaninya, sehingga dia semakin hari kerohaniannya semakin baik, hubungannya dengan Tuhan semakin baik, sehingga dia mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi hidupnya untuk mengabarkan Injil, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, karena dia mempunyai keyakinan yang kokoh untuk itu. Dia mempunyai kerohanian yang baik. Setiap hari, dari sehari ke sehari dia semakin baik. Demikian juga kita di dalam Tuhan, kita harus memperhatikan keperluan jiwa kita, kerohanian kita. Apakah benar-benar kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Kita bangun relasi kita dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman-Nya, sehingga di dalam setiap pilihan kita, maka tentu kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita tahu bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, yang kedua adalah selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan kita.
Kita sudah mempunyai pengetahuan yang benar. Kita mempunyai pengertian tentang kehendak Allah. Kita punya relasi hubungan yang baik dengan Tuhan seperti layaknya seorang sahabat. Karena Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku." Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah yang mengetahui kehidupan kita. Maka pada setiap pemilihan, setiap kita memilih, pasti kita akan melibatkan sahabat kita, melibatkan Tuhan Yesus. Kita mempunyai sahabat yang luar biasa. Dia mempunyai kuasa, dia punya pengetahuan yang baik untuk kehidupan kita. Jadi dalam hal ini pasti kita akan melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kita memilih, sehingga kita bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berguna, dan bisa memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kita imani pilihan kita, bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang baik, terbaik. Jadi imani bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Karena apa? Karena kita sudah pilih yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di dalam memilih tersebut kita sudah melibatkan Tuhan di dalam pilihan itu. Dan kita imani bahwa pilihan itu adalah pilihan yang terbaik, karena di dalam pilihan itu kita sudah memperhatikan nilai-nilai kekekalannya. Kita memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan di masa yang akan datang untuk kehidupan kita, untuk bisa memuliakan namanya. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Jadi di dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan bahwa yang tak kelihatan itu kekal. Kerohanian yang yaitu nilai-nilai kekekalan itu kekal adanya, membawa kehidupan kita dalam kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat yang akan datang. Tetapi kalau kita memperhatikan yang kelihatan, yaitu tentang pilihan-pilihan yang ada di dalam dunia ini, memang pilihan-pilihannya sangat menggiurkan, sangat menarik hati, sangat menawan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai diri dan kita salah memilih, hanya membawa akibat yang tidak baik, membuat kita hidupnya celaka. Ya, jadi tapi kalau kita memilih yang kekal, maka semuanya hasilnya menjadi baik, menjadi berkat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 25, kalau kita tidak bisa memilih yang baik, kita akan menanggung akibatnya. Yaitu di sini dikatakan Kolose 3 ayat 25, "Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang." Nah, begitu. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita harus cerdas di dalam memilih. Karena kalau kita salah memilih, kita akan menanggung akibatnya. Untuk bisa memilih apa yang baik supaya kita tidak bercacat pada hari Kristus nanti, yaitu kita harus memilih dengan pengetahuan yang benar dan di dalam pengertian kehendak Allah. Lalu kita akan melibatkan Tuhan di dalam setiap pilihan kita, karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan pasti kita bisa memilih yang terbaik, dan kita juga bisa mengimani bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik, karena kita dalam memilih sudah memikirkan nilai-nilai kekekalan. Jadi kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik, karena sudah mengerti bahwa di dalam Tuhan pasti kita mempunyai kehidupan yang tentram, damai, dan bahagia. Nah,
Jadi barang siapa yang tidak bisa memilih yang baik, dia akan menanggung akibatnya. Baik, anak-anak, silakan kalian bisa memilih yang terbaik. Kita akan berdoa supaya Tuhan memimpin kita, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa membuat pilihan-pilihan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berdoa untuk itu, kiranya Tuhan akan terus memimpin hidup kita, apalagi kalian masih muda, Tuhan akan menolong kalian untuk bisa memberikan pilihan yang terbaik. Amin.